Mari berhitung cepat. Pesawat komersial dapat terbang secepat 926 km per jam. Roket terbang ke luar angkasa dengan kecepatan 42.500 km per jam. Tapi asteroid ini memecah semua rekor dan melesat secepat 53.100 km per jam. Itu 43 kalinya kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, kamu bisa melintasi Samudra Atlantik hanya dalam 5 menit. Sayangnya, asteroid ini bisa menabrak bumi. Ini asteroid 2021 RX-9. Lebarnya 40 meter, alias sepertiga lapangan sepak bola. Asteroid ini baru saja ditemukan, dan para ilmuwan sudah bisa memperkirakan orbitnya. Berbeda dari planet, bentuk asteroid tidak bulat, melainkan elips, kayak donat yang agak dipenyetin dikit. RX-9 memulai perjalanannya menuju pusat tata surya sekitar 440 juta kilometer dari matahari. RX-9 melintasi sabuk asteroid, lalu ke orbit Mars, kemudian ke orbit bumi. Lalu RX-9 mengitari bintang kita, lalu terpental kembali seperti ketapel. Asteroid menjauh dari matahari sampai gravitasi bintang ini memaksanya kembali. RX-9 menempuh perjalanan kembali ini dalam 2,5 tahun bumi. Meski orbitnya bertemu orbit planet kita, asteroid ini tidak berbahaya bagi kita. Jarak paling dekatnya dengan bumi setara 7,5 kalinya jarak bumi ke bulan. Tapi ada banyak asteroid lain di luar angkasa. RX-9 dapat bertabrakan dengan asteroid lain ini dan berpindah haluan. Kalau begitu RX-9 bisa masuk ke daftar asteroid yang berpotensi berbahaya. Nah, kalau yang satu ini namanya asteroid 2021 NY1 dan sudah ada di daftar kita. Besarnya setara 2 patung Liberty dan bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan 9,5 km per detik. Jadi, asteroid ini bisa membawamu ke bulan hanya dalam 11 jam. Orbitnya juga elips. Titik terjauhnya terletak antara sabuk asteroid dan Jupiter dengan jarak 3,9 kali jarak bumi ke matahari. Titik terdekat orbitnya ke matahari berada tepat di dekat orbit bumi. Asteroid NY1 pernah melewati bumi sedekat jarak 4 kali bulan dan bumi. Asteroid ini akan mengitari matahari dan kembali ke posisi awalnya. Asteroid ini menempuh orbitnya dalam hampir 4 tahun bumi. Rekor jarak terdekat ke bumi dimiliki oleh asteroid 2020 WT4. Batu ini seukuran bus dan pernah terbang di ketinggian 370 km di atas bumi. Sebagai perbandingan, Stasiun Luar Angkasa Internasional mengitari bumi di jarak 400 km. Jadi, asteroid ini benar-benar terbang di atas kepala kita di wilayah Samudra Pasifik Selatan. Dan kita bahkan tidak tahu asteroid ini ada. Asteroid ini terbang di atas bumi pada siang hari dan kita tidak bisa melihatnya karena cahaya matahari. Para ilmuwan baru tahu soal asteroid ini 15 jam kemudian. Jika asteroid ini jatuh ke bumi, ya anggap saja hari kita akan sangat buruk. Meski kecil, asteroid ini bergerak sangat cepat sehingga energinya luar biasa. Tapi kita punya perisai yang melindungi kita dari batu luar angkasa, yaitu atmosfer. Atmosfer dipenuhi partikel udara. Jadi, saat asteroid masuk ke bumi, atmosfer mulai menahan partikel-partikelnya karena gesekan. Asteroid pun menjadi sangat panas sehingga mulai terbakar. Inilah sebabnya bagian bawah pesawat ulang-alik kita dilindungi dengan bahan berwarna hitam yang dapat menahan suhu hingga 1260 derajat Celcius. Jadi, jika ukurannya kecil, asteroid bisa terbakar sepenuhnya di atmosfer dan berubah menjadi debu. Kalau dilihat dari bumi, bentuknya mirip bintang jatuh. Para ilmuwan meyakini, asteroid manapun yang ukurannya di bawah 25 meter akan terbakar habis di atmosfer dan tidak berbahaya. Tapi, asteroid yang lebih besar dari 2,5 km dapat menyebabkan kerusakan parah. Dan kita tahu asteroid semacam itu yang secara rutin melewati planet kita namanya 4179 Totatis. Ukurannya 5,4 km, jadi itu lebih besar dari Central Park di New York. Dan jika kamu menimbangnya, batu ini akan menunjukkan angka 5 ditambah 11 nol dalam ton. Berat juga ya? Ngerinya, asteroid ini bergerak melintasi orbit yang kacau karena terus-menerus terpengaruh oleh bumi dan Jupiter. Seolah-olah bumi dan Jupiter sedang main pingpong dengan batu raksasa ini sebagai bolanya. Asteroid ini pun menjadi berputar tidak keruan.
Jika berdiri di permukaan Totatis, kamu akan melihat matahari terus-menerus terbit dan terbenam di tempat tak menentu. Karena kekacauan ini, para ilmuwan hanya bisa memprediksi pergerakan asteroid ini 50 tahun ke depan. Pada tahun 2004, jaraknya 4 kali bumi ke bulan dari planet kita. Untungnya, ada kemungkinan bahwa suatu hari asteroid ini akan meninggalkan tata surya kita. Jupiter atau bumi akan meluncurkannya ke luar angkasa jauh seperti ketapel. Tapi jika jatuh ke bumi, asteroid ini akan menimbulkan tsunami raksasa dan gempa bumi di mana-mana. Kemudian, keberadaan peradaban kita akan terancam. Bencana serupa terjadi sekitar 66 juta tahun lalu. Pada saat itu, aku sih belum lahir ya. Tapi aku pernah dengar soal ini. Asteroid seukuran Gorontalo terbang ke bumi. Matahari memanaskan permukaannya dan menguapkannya. Debu dan uap berubah menjadi ekor raksasa yang bersinar terang di langit malam. Malam sebelum jatuh, asteroid ini adalah objek paling terang di langit. Mungkin lebih cerah daripada bulan. Saat memasuki atmosfer bumi, asteroid ini menyebabkan suara ledakan yang begitu kuat, sehingga kamu bisa mendengarnya di sisi lain planet kita. Asteroid ini mulai terbakar. Fragmen kecil mulai berjatuhan dari bodi utama meteorit ini. Sebagiannya terbakar habis di atmosfer, tapi yang lain jatuh ke permukaan. Begitu membentur, massa dan kecepatan meteorit ini memberikan energi besar yang setara dengan 100 teraton dalam skala TNT. Pasti berisik banget tuh. Semua energi ini berubah menjadi panas. Dinding api pun menyebar ke sekitar lokasi benturan dan membakar semua yang ada di depannya. Gelombang ledakan dari titik jatuh ini mengelilingi planet kita beberapa kali. Tsunami besar dengan ombak yang lebih tinggi daripada gedung Empire State terjadi dan gempa bumi super kuat meretakkan tanah bumi. Setelah kejadian ini, sekitar 95% kehidupan di bumi lenyap. Meteorit ini meninggalkan kawah selebar 66 jembatan Golden Gate. Dan saking dalamnya, kamu bisa memasukkan 2 gunung Everest ke sana. Selain itu, masih ada banyak objek di sabuk asteroid di belakang Mars yang berpotensi mengancam bumi, seperti Ceres. Ini bukan asteroid biasa, melainkan planet Katai. Meski masanya hanya 1% bulan dan selebar Texas. Yeehaw! Planet ini memengaruhi orbit bumi dan Mars dari segi gravitasi. Tabrakan dengan asteroid seukuran ini akan menghancurkan bumi dengan mudah, meledakannya menjadi berkeping-keping. Jadi, manusia harus belajar cara menghindari tabrakan dengan asteroid berbahaya. Kita punya 2 opsi, hancurkan atau ubah lintasannya agar terbang melewati bumi. Menghancurkan batu besar seberat 1 kota sangatlah sulit. Jadi, kita pilih opsi kedua saja. Kita bisa mengirim pesawat antariksa berisi bahan peledak dan meledakkannya di sana. Kita tidak perlu menggali lubang untuk menanam kado ini di dalam asteroid. Ledakannya harus tepat di atas permukaan dan mengarah ke atas. Kemudian, menurut hukum fisika, asteroid akan bergeser sedikit. Meski asteroid ini cuma bergerak beberapa meter dalam skala kosmik, ini akan mengubah lintasannya secara drastis. Pilihan lain kita adalah traktor gravitasi. Prinsipnya simple. Objek apapun yang punya massa juga punya gravitasi. Bahkan kamu. Yap, kamu juga punya gaya gravitasimu sendiri. Jadi, rencana kita adalah mengirim pesawat antariksa tanpa awak ke luar angkasa. Pesawat ini hanya perlu melayang di atas permukaan asteroid. Kemudian, batu angkasa ini akan menarik si pesawat antariksa. Tapi, mesin pesawat ini akan menolak. Alhasil, asteroid itu sendiri akan mulai menarik dirinya ke arah pesawat. Tara, bumi pun selamat. Kita juga bisa menggunakan tenaga surya. Yang harus kita lakukan adalah membangun stasiun luar angkasa raksasa berisi ribuan kaca pembesar dan mengirimkannya ke matahari. Saat kita melihat asteroid berbahaya, stasiun ini akan memfokuskan sinar matahari ke permukaan asteroid. Es di permukaannya akan mulai menguap dan bergerak ke atas. Kekuatan reaktif ini akan mendorong asteroid ke bawah. Atau kita bisa mengirim jubah raksasa berbahan reflektif seperti foil ke asteroid ini. Jika dibungkus dengan bahan seperti itu, asteroid akan memantulkan sinar matahari. Sekali lagi, sinar matahari akan terpantul ke satu arah dan mendorong asteroid sedikit ke arah lain. Metode ini hanya dapat dilakukan jika kita punya waktu beberapa tahun untuk bersiap sebelum asteroid tiba.
Strategi lain yang kita punya adalah memasang layar surya ke asteroid yang akan bekerja seperti parasut, tapi bukan untuk mengerem menggunakan udara, melainkan menggunakan sinar matahari. Dan opsi paling simpel kita adalah memasang mesin roket konvensional ke asteroid. Maka kita tidak hanya bisa mengubah lintasan terbangnya, tapi juga mengendalikannya. Dan jika asteroid yang lebih besar muncul di cakrawala, kita dapat menggunakan batu antariksa yang dikendalikan ini sebagai alat pendorong raksasa.